dan batang 86 ya. Jadi R7 kita nyarinya, R7 dan R8 gimana cara nyarinya? Seperti statika biasa, sigma mau bagi 7 sama dengan 0. Karena ya, kalau misalnya untuk diagram gaya bebas itu kan konsisten. Konsistennya gimana? Kalau saya biasanya selalu mulai dari balok dulu. Semua balok saya selesaikan, baru saya akan menghasilkan reaksi, benar ya? Nah, reaksi itu nanti saya masukkan ke semua kolom yang berkaitan. Kalau reaksi di 8 maka saya akan masukkan di kolom 8, 6 gitu dan seterusnya. Ketika saya menghitung kolom, saya akan menghasilkan gaya horizontal. Gaya horizontal yang dihasilkan baru saya transfer ke balok. Jadi di balok di awal nggak saya hitung dulu gaya horizontalnya. Saya hanya mencari gaya vertikalnya. Nah, maka lanjutannya berarti saya abaikan dulu ya. Ini kita abaikan, ini kita abaikan. Maka ya tinggal kali itu kayak biasa. Karena kita sigma momen 7 sama dengan 0, maka semua gaya kita arahkan ke titik 7. Maka R7 dikali 0 dikurang karena ini 1,21 nya dia berlawanan dengan jarumnya, maka negatif ya. 1,21 ada beban kan? Ada beban, berarti karena ini Q kecil kita ubah jadi Q besar. Arahnya ke 7, maka searah jarum jam ya. Maka 3 dikali 3 ya, dikali 1,5. Lalu ada beban lagi, ada ini ya RB, R8 ya. Karena arahnya dia negatif, berlawanan dengan jarum maka negatif. R8 dikali 3 lalu ditambah 1,74 sama dengan 0. Nah yang kalian lihat adalah jumlah gayanya nih 1, 2, 3, 4, 5. Maka jumlah momen kalian juga harus 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Kalau saya mau masukkan RH bisa nggak Pak? Ya bisa. Tapi kalau kalian lihat RH kan posisinya tepat di tumpuan nih. Arahnya searah bidang tumpuan letakkan kalian. Maka sebenarnya RH7 kali 0, RH8 kali 0 juga. Jadi sebenarnya ada 7. Kalau misalnya mau saya tulis semua, dia ada 7 gaya. Mau kita abaikan atau enggak, dia tetap kalau horizontal dikalikan dengan 0. Kenapa 0? Karena semua. Ingat, momen itu terjadi akibat gaya yang tegak lurus dengan bidangnya. Sekarang gaya horizontal kalian, berarti kalau tegak lurus bidangnya seharusnya di sini ada batang kolomnya gitu ya. Tapi kan yang kita tinjau kan cuma balok. Maka gaya horizontal, karena balok itu horizontal posisinya, dia searah sama bidang horizontal, maka dia tidak ada momen yang terjadi karena dia cuma dorong aja. Sedangkan tumpuan kita itu menahan terjadinya pergerakan ke arah samping. Sendi apa sih ininya? Sifatnya bisa menahan horizontal, vertikal dan horizontal. Iya. Artinya kalau kita kasih beban horizontal, dia nggak akan bergerak. Kasih beban gravitasi tidak akan bergerak. Ya. Maka kalau ada gaya horizontal, ya nggak bakal bergerak, soalnya tahan sama si tumpuannya. Ya. Nah, R7 kali 0, 0. Berarti min 1,21 ditambah 1,74 ditambah ini berapa nih? 3, 4,5 kali 3 12 13 berapa? 13,5 ini 1,74 sama dengan
3R8. Maka R8 sama dengan, ini tahu ya kenapa 3R8 ya? Ini negatif nih. Iya. Kita pindah luas ya. Nih, masukkan angkanya. Dibagi 3. 14,03. Reaksi di titik 8, maka disitu sama dengan 14,03. Itu belum dibagi Pak. Oh, bagi dulu. 4,67. 4,68. Ini jadi 4,68. Maka R7 sama dengan, langsung. Ada yang tahu nggak caranya? 3 kali 3 dikurang 4,68. Kenapa 3 kali 3? Karena Sigma vertikal sama dengan 0. Saya pecah lagi ya, biar nggak bingung. Maka R7 ditambah R8 dikurang 3 kali 3 sama dengan 0. Maksudnya kan ke atas kan? Maka R7 sama dengan minus R8 ditambah 9. 3 kali 3 sama dengan minus 4,68 ditambah 9. Positif berapa? 4,32 kilonewton. Ini juga kilonewton ya. Berarti di sini sama dengan 4,32. Selesai. Udah ya, 4,32 ya. Ini selesai nih. Maka kalian sudah ketemu reaksi di titik 7 dan titik 8. Kita fokus di reaksi di titik 8. Karena reaksi balok itu ke atas, kalau dia ditransferkan ke kolom, maka gayanya berubah ke bawah. Kita balik. Maka R8 sama dengan 4,68. Nah, karena di sini ada tumpuan, reaksi itu kan harus gaya itu kita punya rumus kan, sigma horizontal sama dengan 0, sigma vertikal sama dengan 0, terus Sigma moment sama dengan 0. Nah, kita lihat ini. Awalnya kan kayak gini nih. Nah, kita nggak tahu nih nilai di R6. Nah, sekarang kita lihat nih. Gaya yang terjadi atau gaya vertikal itu kan reaksi akibat balok ini ditransfer ke kolom menjadi gaya vertikal sebesar 4,68. Kalau ada aksi, maka akan ada reaksi. Arahnya gimana, Pak? Arahnya pasti akan menghilangkan karena kita punya rumus adalah sigma vertikal sama dengan 0. Kalau ini ada 4,68 arahnya ke bawah negatif, maka harus ada arah positifnya ya, berarti ke atas. Supaya 0 angkanya berapa? Ya berarti sama dengan R8. Sama dengan 4,68. Kalau kita jabarkan berarti sigma vertikal sama dengan 0. R6 ditambah R8 berarti harus sama dengan 0 nih. R6 kita nilainya berapa? Ke atas berarti positif ya. 4,68. R8 nya nilainya ke bawah negatif. 68 sama dengan 0. Berarti terbukti ya. Oke. Nah, berarti yang tinggal kalian cari adalah gaya horizontalnya. Caranya sama seperti ini. Caranya sama. Gimana Pak caranya? Karena yang kita cari adalah gaya horizontal dan ini sudah ada batang vertikal, maka kita sudah bisa mencari momennya. Maka kita bisa memberlakukan rumus sigma momen sama dengan 0.
Nah, tinggal kan mulai mau dari mana nih? Mau dari titik 6 atau titik 8? Sama saja. Saya mulai dari bawah aja dah. Titik 6 gitu ya. Sigma momen 6 sama dengan 0. Di titik 6 ada gaya RH 6 dan momen 2,48. Nah, tulis nih. RH 6 dikali 0, kenapa 0? Karena dia posisinya berbeda di peletakan. Ya. Dikurang 2,48.